Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bab 2938 ingin melihatmu. Gao Qilan membentak Chen Ping dengan keras, lalu segera berlari. Di belakang Gao Qilan, ada beberapa master penjaga keluarga Gao. Semuanya berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam fusion. Terlihat bahwa kekuatan keluarga Gao tidak bisa diremehkan. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah Xiao Ji berlari kembali dan menceritakan apa yang terjadi padamu, kakakku memintaku untuk membawa seseorang ke sini. Selamatkan kamu. Petik 2. Kata Gao Qilan. Tidak apa-apa, hanya terluka. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu kembali ke rumah Gao bersamaku dulu, dan berbicara tentang menemukan harta karun setelah kesehatanmu pulih. Baru-baru ini, para pembudidaya iblis terlalu merajalela di ujung utara. Banyak biksu yang datang untuk mencari harta karun dibantai. Banyak orang telah meninggal sekarang. Dalam situasimu, sangat berbahaya untuk mencarinya. Gao Qilan membujuk Chen Ping. Chen Ping mengangguk, meskipun dia benar-benar ingin menemukan harta karun yang sebenarnya secepat mungkin dan mendapatkan Ice Soul Pill, tapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk mencarinya. Apalagi Huo Feng dan Yu Jiameng masih di rumah Gao, dan Chen Ping hanya ingin bertemu mereka. Lao Sun dan yang lainnya juga tahu bahwa tidak cocok bagi mereka untuk berjalan di ujung utara, jadi mereka juga setuju untuk pergi ke rumah Gao. Segera semua orang berangkat dan pergi ke keluarga Gao. Dan Linglong, yang diteleportasi, juga telah tiba di tempat Chen Ping bertarung dengan penjaga Chang dan yang lainnya barusan. Melihat jejak pertempuran di tanah dan pecahan pagoda, Linglong mengerutkan kening. Senjata ajaib Changhufa rusak, tuan seperti apa yang dia temui. Linglong tidak tahu bahwa penjaga Hua dan yang lainnya dibunuh oleh Chen Ping dan yang lainnya pagoda ini juga dihancurkan oleh Chen Ping. Tepat ketika Linglong tidak tahu master lain apa yang ada di sana, suara Balrog terdengar di telinganya. Ayah dan mereka berdua sudah mati, bagaimana kamu menghadapinya? Keluar dari sini sekarang. Mendengar suara tajam Balrog, dahi Linglong langsung berkeringat dingin. Namun, dia patuh, dan menghilang dengan cepat. Keluarga Gao. Setelah Huo Feng dan Yu Jiameng tahu bahwa Gao Qilan akan menjemput Chen Ping, mereka semua sangat gembira, dengan penuh semangat menunggu Chen Ping. Saudari Jiameng, ketika Tuan datang, aku akan membiarkan dia memanjakanmu dengan baik. Demi Tuan, kamu ikut dengan kami juga. Sudah lama sejak dunia manusia. Huo Feng berkata kepada Yu Jiameng. Ketika Yu Jiameng mendengarnya, dia tersipu dan berkata, jangan bicara omong kosong, aku sama sekali tidak mengenal Chen Ping. Jika kamu tidak terbiasa dengan apapun, kamu akan terbiasa dengannya setelah tidur. Huo Feng tertawa. Kamu juga mengatakan bahwa pacar asli Yuki belum tidur dengan Chen Ping, dan kamu semua sampai di sana lebih dulu. Ke atas. Petik 2. Kata Yu Jiameng. Hahaha, Kak Yuki butuh mak comblang resmi untuk menikah, kita tidak butuh. Huo Feng tertawa hahaha. Segera, Chen Ping dan yang lainnya muncul, dan Huo Feng dan Yu Jiameng, yang telah menantikannya sepanjang waktu, segera berlari keluar ketika mereka melihat sosok itu. Mereka telah berada di alam surga begitu lama, dan mereka telah melalui segala macam kesulitan untuk menemukan Chen Ping, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya. Huo Feng dengan cepat berlari ke arah Chen Ping, dan akhirnya melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping. Huo Feng. Chen Ping memeluk Huo Feng dengan erat. Chen Ping. Yu Jiameng juga melangkah maju dan berbisik kepada Chen Ping. Tuan, saudari Jiameng juga mengejar Anda tanpa ragu untuk menyelamatkan Anda saat Anda tersedot ke dunia makhluk surga dan manusia. Di sini,
Huo Feng mengikuti Chen Ping dan berkata, "Nona Yu, terima kasih." Chen Ping mengikuti Yu Jiameng dengan sangat sopan. Huo Feng, Chen Ping dan yang lainnya kelelahan setelah diburu oleh kultivator iblis. Biarkan mereka istirahat dulu. Mari kita bicarakan setelah kamu istirahat. Gao Qilan berkata kepada Huo Feng. Huo Feng mengangguk, dan kemudian semua orang memasuki rumah Gao. Gao Qilan telah mengatur tempat tinggal. Setelah menetap, Gao Qilan menemukan Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, saudaraku ingin bertemu denganmu, biarkan aku pergi." Bab 2939 memberimu hadiah. Ketika Chen Ping mendengar bahwa pedagang itu ingin bertemu dengannya, dia pergi bersama Gao Qilan. Dia juga ingin bertemu dengan pemilik keluarga Gao. Bagaimana sikap pemilik bisnis sekarang? Chen Ping masih belum begitu jelas. Jika Gao Qiqiang adalah orang jahat, atau bahkan orang yang berkolusi dengan Moxiu, maka mereka akan berada dalam bahaya tinggal di rumah Gao. Segera, Gao Qilan membawa Chen Ping ke ruang tamu. Chen Ping melihat seorang pria paruh baya duduk di kursi utama, dan Chen Ping tahu bahwa ini pasti keluarga Gao. Kepala keluarga, Gao Qiqiang, kuat, dan yang duduk di sebelahnya adalah Gao Qiji. Ketika Gao Qiji melihat Chen Ping, dia berdiri dengan sangat sopan dan menyapa Chen Ping. Lagi pula, tanpa Chen Ping, Gao Qiji akan terkubur dalam perangkap kultivator iblis sejak lama. Gao Qiji paling tahu ini. Melihat Chen Ping, Gao Qiqiang buru-buru berdiri untuk menyambutnya secara langsung. "Tuan Chen, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan Xiaolan, tetapi juga Xiao Ji. Sangat sulit bagi kami untuk membalas kebaikan keluarga Gao." Petik 2. Gao Qiqiang sama sekali tidak bertindak seperti seorang patriark, tetapi sangat baik. Kesan pertama ini membuat Chen Ping sangat nyaman. Patriark Gao serius, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesulitan di luar. Adalah normal bagi para biksu untuk saling membantu. Chen Ping tersenyum ringan. "Tuan Chen, silakan duduk." Gao Qiqiang duduk dengan isyarat mengundang, lalu kembali ke tempat duduknya. Setelah duduk, Gao Qiqiang bertepuk tangan, dan segera seseorang membawa pelat tembaga yang sangat halus, dan di atas pelat tembaga, sepotong pecahan jiwa es yang jernih bersinar dengan cahaya redup. "Tuan Chen, Anda juga tahu bahwa ada banyak pecahan jiwa es di ujung utara ini. Tetapi benda-benda ini sangat sulit ditemukan. Namun, fragmen jiwa es ini sangat membantu untuk kultivasi dan pemulihan. Anda menyelamatkan adik-adik saya, dan saya, Gao, tidak perlu berterima kasih. Jadi saya hanya bisa memberi Anda satu fragmen jiwa es. Saya harap Anda tidak menyukainya." Gao Qiqiang berkata dengan sangat tulus. Melihat pecahan jiwa es, Chen Ping juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Gao Qiqiang akan memberinya barang yang begitu berharga. "Tuan Gao, barang ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Selain itu, Nona Gao menyelamatkan kedua teman saya dan membiarkan mereka tinggal di sini dengan tenang. Saya sudah sangat berterima kasih." Chen Ping sangat berterima kasih kepada Gao Qilan karena telah menyelamatkan Huo Feng dan Yu Jiameng dan mengatur mereka untuk tinggal di kamarnya sendiri. "Tuan Chen, saya mendengar bahwa kedua gadis itu adalah orang kepercayaan Anda. Inilah yang dituduhkan oleh kakak kedua saya yang tidak layak. Itu hampir berubah menjadi kesalahan besar. Tapi aku sudah memberinya pelajaran. Tuan Chen harus menerima jiwa es ini," kata Gao Qiqiang. Melihat Gao Qiqiang begitu gigih, Chen Ping tidak punya pilihan selain menerima pecahan jiwa es. Setelah melihat Chen Ping menerima pecahan jiwa es, Gao Qiqiang tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Xiaolan. Xiao Ji, kamu keluar, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Chen." Gao Qilan dan Gao Qiji mengangguk, lalu keluar. Tapi Chen Ping tampak bingung, tidak mengerti apa yang dikatakan Gao Qiqiang kepadanya. Tepat setelah Gao Qilan dan Gao Qiji pergi,
Gao Qiqiang tiba-tiba menghela nafas, menutupi Chen Ping dalam sekejap. Aura ini sangat mendominasi, dan langsung menyelimuti Chen Ping. Chen Ping tidak menyangka bahwa Gao Qiqiang tiba-tiba akan menyerangnya, alisnya berkerut, dan kekuatan 3 klan di tubuhnya meletus seketika. Segera setelah itu, ada gelombang kesadaran besar lainnya, yang mati-matian mengebor tubuh Chen Ping, seolah ingin mengetahui semua rahasia Chen Ping. Tepat ketika kesadaran ilahi ini hendak memasuki tubuh Chen Ping, lautan kesadaran besar Chen Ping juga memancarkan kekuatan kesadaran ilahi secara instan, ingin menelan atau menyerang kekuatan yang menyerang tubuhnya. Bab 2939 memberimu hadiah. Ketika Chen Ping mendengar bahwa pedagang itu ingin bertemu dengannya, dia pergi bersama Gao Qilan. Dia juga ingin bertemu dengan pemilik keluarga Gao. Bagaimana sikap pemilik bisnis sekarang? Chen Ping masih belum begitu jelas. Jika Gao Qiqiang adalah orang jahat, atau bahkan orang yang berkolusi dengan Moxiu, maka mereka akan berada dalam bahaya tinggal di rumah Gao. Segera, Gao Qilan membawa Chen Ping ke ruang tamu. Chen Ping melihat seorang pria paruh baya duduk di kursi utama, dan Chen Ping tahu bahwa ini pasti keluarga Gao. Kepala keluarga, Gao Qiqiang, kuat, dan yang duduk di sebelahnya adalah Gao Qiji. Ketika Gao Qiji melihat Chen Ping, dia berdiri dengan sangat sopan dan menyapa Chen Ping. Lagi pula, tanpa Chen Ping, Gao Qiji akan terkubur dalam perangkap kultivator iblis sejak lama. Gao Qiji paling tahu ini. Melihat Chen Ping, Gao Qiqiang buru-buru berdiri untuk menyambutnya secara langsung. Tuan Chen, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan Xiaolan, tetapi juga Xiao Ji. Sangat sulit bagi kami untuk membalas kebaikan keluarga Gao. Petik 2. Gao Qiqiang sama sekali tidak bertindak seperti seorang patriark, tetapi sangat baik. Kesan pertama ini membuat Chen Ping sangat nyaman. Patriark Gao serius, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesulitan di luar. Adalah normal bagi para biksu untuk saling membantu. Chen Ping tersenyum ringan. Tuan Chen, silakan duduk. Gao Qiqiang duduk dengan isyarat mengundang, lalu kembali ke tempat duduknya. Setelah duduk, Gao Qiqiang bertepuk tangan, dan segera seseorang membawa pelat tembaga yang sangat halus, dan di atas pelat tembaga, sepotong pecahan jiwa es yang jernih bersinar dengan cahaya redup. Tuan Chen, Anda juga tahu bahwa ada banyak pecahan jiwa es di ujung utara ini, tetapi benda-benda ini sangat sulit ditemukan. Namun, fragmen jiwa es ini sangat membantu untuk kultivasi dan pemulihan. Anda menyelamatkan adik-adik saya, dan saya, Gao, tidak perlu berterima kasih. Jadi saya hanya bisa memberi Anda satu fragmen jiwa es. Saya harap Anda tidak menyukainya. Gao Qiqiang berkata dengan sangat tulus. Melihat pecahan jiwa es, Chen Ping juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Gao Qiqiang akan memberinya barang yang begitu berharga. Tuan Gao, barang ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Selain itu, Nona Gao menyelamatkan kedua teman saya dan membiarkan mereka tinggal di sini dengan tenang. Saya sudah sangat berterima kasih. Chen Ping sangat berterima kasih kepada Gao Qilan karena telah menyelamatkan Huo Feng dan Yu Jiameng dan mengatur mereka untuk tinggal di kamarnya sendiri. Tuan Chen, saya mendengar bahwa kedua gadis itu adalah orang kepercayaan Anda. Inilah yang dituduhkan oleh kakak kedua saya yang tidak layak. Itu hampir berubah menjadi kesalahan besar. Tapi aku sudah memberinya pelajaran. Tuan Chen harus menerima jiwa es ini. Kata Gao Qiqiang. Melihat Gao Qiqiang begitu gigih, Chen Ping tidak punya pilihan selain menerima pecahan jiwa es. Setelah melihat Chen Ping menerima pecahan jiwa es, Gao Qiqiang tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Xiaolan. Xiao Ji, kamu keluar, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Chen. Gao Qilan dan Gao Qiji mengangguk, lalu keluar. Tapi Chen Ping tampak bingung,
tidak mengerti apa yang dikatakan Gao Qiqiang kepadanya. Tepat setelah Gao Qilan dan Gao Qiji pergi, Gao Qiqiang tiba-tiba menghela nafas, menutupi Chen Ping dalam sekejap. Aura ini sangat mendominasi, dan langsung menyelimuti Chen Ping. Chen Ping tidak menyangka bahwa Gao Qiqiang tiba-tiba akan menyerangnya, alisnya berkerut, dan kekuatan 3 klan di tubuhnya meletus seketika. Segera setelah itu, ada gelombang kesadaran besar lainnya, yang mati-matian mengebor tubuh Chen Ping, seolah ingin mengetahui semua rahasia Chen Ping. Tepat ketika kesadaran ilahi ini hendak memasuki tubuh Chen Ping, lautan kesadaran besar Chen Ping juga memancarkan kekuatan kesadaran ilahi secara instan, ingin menelan atau menyerang kekuatan yang menyerang tubuhnya.